Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami, channel Tren Berita. Di hari ini, berita-berita terbaru terupdate di hari ini. Jangan sampai lupa nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Sindiran pedas Fahri Hamzah ke Anies dan pembongkaran gaya berpolitik Anies. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah bicara tentang Anies. Dia belum lama ini pernah bicara tentang koalisi perubahan yang tak kunjung mendeklarasikan Anies dan Cawapres karena bandar di balik layar masih belum sepakat. Kali ini dia menyebut Anies tidak akan berani berbicara ekstrim di hadapan publik. Fahri mengungkit keberanian Anies terlihat dari rekam jejak Anies berpihak ke pemerintahan sejak zaman Presiden SBY. Orang seperti Anies nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal atau dia mau ngapain itu nggak berani, kata Fahri Hamzah. Dia bilang Anies takut elektabilitasnya turun dan citranya terlihat buruk jelang Pilpres 2024. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, kata Fahri. Selain itu, cara berpolitik Anies terkesan cari aman sejak era SBY. Zaman Pak SBY dia ikut konvensi. Zaman Pak Jokowi, dia ikut Pak Jokowi. Zaman Pak Prabowo, dia ikut Pak Prabowo. Zaman Surya Paloh, dia ikut Surya Paloh. Jika dijelaskan secara rinci, Anies mulai terjun ke dunia politik sejak jadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat tahun 2013. Anies gagal di konvensi tersebut. Anies lalu mencari jalan lain, yaitu memberikan dukungannya kepada Jokowi dan JK di Pilpres 2014. Anies saat itu menjadi juru bicara koalisi tersebut. Saat itu, banyak orang yang menganggap Anies cerdas dan berwawasan. Banyak yang memuji Anies saat itu. Pintar bicara sih, hehehe. Semua terpukau dengan penjelasannya. Singkat kata Jokowi JK menang Pilpres 2014. Anies kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sayang, jalannya tidak mulus. Anies kena reshuffle pada tahun 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendi. Inilah cikal bakal Anies seolah begitu berseberangan dengan Jokowi. Anies lalu maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 lewat Partai Gerindra, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies bahkan pernah bilang saat dirumorkan akan ikut Pilpres 2019, bahwa dia tidak akan mengkhianati Prabowo, takkan menikung Prabowo dan sejenisnya. Anies saat itu mungkin tahu diri karena berkat Prabowo, dia bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Alasannya karena saat itu dalam konteks Pilpres 2019. Tapi pada Pilpres 2024, konteks itu tak berlaku lagi, meski Prabowo masih akan nyapres. Makanya, setelah Anies menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur, dia kemudian mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden di pemilu 2024, lewat Nasdem. Ada benarnya yang dikatakan Fahri Hamzah. Anies takkan berani berwacana ekstrim lagi. Beranikah Anies terang-terangan bilang akan membasmi intoleransi? Boro-boro basmi, malah Rizik dan kawan-kawan dirangkul dengan mesra bagaikan sahabat sejak kecil. Beranikah Anies basmi radikalisme? Kembali lagi di awal tadi, intoleransi saja tidak berani tegas. Beberapa waktu lalu juga ada video yang beredar di mana Anies terlihat sedang berpidato di atas mimbar dan menyinggung tentang kelompok intoleran. Dia bilang, manusia intoleran dan yang memilih kekerasan akan selalu ada. Dia lalu menyebut dua pilihan yang bisa dilakukan untuk menghadapi manusia intoleran, yaitu mendiamkan mereka atau justru menindak tegas. Dan jika saya presiden, saya akan menindak manusia intoleran dengan amat tegas, amat keras, katanya. Menindak atau merangkul? Tuh Rizik ditindak tegas gak? Yang ada malah ditemui, disambangi, dikunjungi dengan suasana yang sangat akrab. Beginikah model pemimpin yang harus kita percayai? Jadi, Anies ini bagaikan politisi kutu loncat yang akan menuju ke arah manapun asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya. Selain itu Anies juga suka menjual janji manis, yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda.
Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.